Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Bersama saya Lea Baneza, kita mau ngobrolin sejumlah pejabat ngawur isi LHKPN. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkap pengisian laporan kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang isinya masih diragukan akurasinya. Ia menyebut banyak penyelenggara negara memberikan harga aneh dalam catatan asetnya. Kata dia, pengisian LHKPN itu lebih banyak amburadulnya. Ada nih ya, Fortuner diisi dengan harga 6 juta. Tuh, sampai-sampai nih ya, pihaknya tuh bertanya, di mana dapat Fortuner 6 juta rupiah? Pengen beli 10 gitu kan? Nah, hal itu tuh diungkap saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember lalu. Padahal nih, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Setiap tahunnya penyelenggara negara baik dari yudikatif, legislatif, eksekutif, dan BUMN BUMD diwajibkan membuat LHKPN untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi. Nawawi juga meminta pejabat jujur nih dalam mengisi LHKPN. Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi. Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya. Kondisi ini tuh jadi refleksi nih, gak heran indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada tahun ini tuh turun dari sebelumnya 3,92 menjadi 3,85. Penurunan ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan dan masyarakat nih masih melihat korupsi sebagai masalah serius yang belum juga teratasi. Nah, penurunan indeks persepsi korupsi juga disebabkan melemahnya persepsi dan pengalaman masyarakat nih terkait korupsi. Masyarakat semakin sering menyaksikan atau mengalami langsung nih praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kepercayaan mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi juga menurun. Nah, ini nih yang mau kita obrolin bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing. Ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini sejumlah pejabat ngawur isi LHKPN. Nah, kita udah bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Iya, halo Lea. Nah Wahyu, Presiden Prabowo ini kemarin tuh enggak hadir nih di peringatan Hakordia di KPK. Tapi Kementerian Sekretariat Negara RI melalui YouTube 5 Desember 2024 lalu mengunggah pernyataan Prabowo nih mengenai korupsi. Kita dengerin dulu ya. Satu hal yang kita belajar dari sejarah, pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Itu pelajaran. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama sesuai dengan tema yang saudara-saudara pilih, marilah kita berjuang mencari kemakmuran.
supaya kita hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan, hilangkan stunting. Nah Wahyu, mungkin kalau dari pantauan Anda sendiri nih gimana tuh kemarin? Oh iya, yang kita bisa sama-sama saksikan juga ya di saluran YouTube KPK yang disiarkan langsung juga, itu memang Prabowo nggak hadir di situ ya, dan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Jadi Budi Gunawan ini memang mengaku sejak awal saat berpidato di depan, dia mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, ia menyebut korupsi itu sebagai atau merupakan kejahatan yang luar biasa ya, yang dinilai sangat menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Nah, kata dia nih, komitmen pemerintah di dalam memerangi korupsi tertuang di dalam Astacita, misi ke-7 yang mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Astacita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi. Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor. Oleh karenanya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, Kemenko Polkam beserta Jaksa Agung, Kapolri, dan Kementerian Lembaga terkait lainnya terhitung sejak tanggal 4 November tahun 2024 telah membentuk Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Ya, jadi ya, memang beberapa menteri lain juga hadir ya, selain Budi Gunawan di acara Hakordia kemarin. Oke, tapi bicara soal para pejabat nih di pemerintahan Prabowo Subianto, udah pada ngisi LHKPN belum sih? Nah, ini yang rame ya. Jadi kemarin tuh KPK sempat mengingatkan ya Lea, soal penyampaian LHKPN ini. Jadi KPK mengungkapkan 72 pejabat di Kabinet Merah Putih ini telah memenuhi nih kewajiban tersebut ya. Dalam artian sudah menyampaikan LHKPN. Tapi masih ada 52 nih pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Nah, itu yang penting tuh. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya 4 Desember lalu, jadi secara keseluruhan ya, dari total 124 wajib lapor LHKPN ya, di Kabinet Merah Putih, 72 itu sudah melaporkan dan 52 belum. Artinya ini kalau di persentase sekitar 58% lah ya, pejabat Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya. Oke. Nah, Budi menyampaikan data tersebut mencakup wajib lapor nih yang telah melaporkan LHKPN secara periodik ya untuk tahun ini 2024. Jadi dari 52 menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, sebanyak 36 orang ini telah menyampaikan harta kekayaannya, telah melaporkan ya harta kekayaannya, sedangkan 16 lainnya itu belum. Nah, dari 57 wakil menteri dan wakil kepala lembaga setingkat menteri, ada 30 orang ya yang telah melaporkan LHKPN, sedangkan 27 lainnya belum melaporkan LHKPN. Oke, jadi bisa dibilang ada cukup banyak nih ya yang belum melaporkan LHKPN-nya ya. Ya, setelah dilantik akhir Oktober lalu ya sampai sekarang. Nah, selain itu ada pula nih, kan Prabowo punya utusan khusus. Ya, kan Prabowo punya utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus ya. Jadi dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus itu sudah ada 6 orang yang melaporkan LHKPN, sedangkan 9 orang lainnya belum. Nah, KPK ini memberi apresiasi nih kepada yang sudah melaporkan ya, yang telah patuh menyampaikan LHKPN, dan mengimbau, mendorong malah ya, mereka nih pejabat negara yang belum melaporkan untuk segera melakukannya dalam waktu 3 bulan nih setelah dilantik akhir Oktober lalu. Oke, udah dikasih tenggat waktu berarti ya? Ya, jadi kata Budi ya, juru bicara KPK, lembaganya terbuka nih untuk membantu apabila dalam pengisiannya ini para pejabat mengalami kendala. Tapi harusnya sih enggak ya, karena kan pasti punya staf ya untuk membantu ya.
Jadi KPK mengimbau wajib pelapor untuk menyampaikan data harta kekayaannya secara benar dan lengkap nih. Digarisbawahi ya, benar dan lengkap dalam LHKPN sehingga kepatuhan tidak hanya soal batas waktu pelaporan, tetapi juga kebenaran dan kelengkapan atas harta atau aset yang telah dilaporkan. Nah, mestinya itu dilaporin ke bosnya dong ya? Ya, harusnya tanpa dilaporkan ya Prabowo harus inisiatif ya, menyuruh bawahannya untuk melaporkan, kan itu kewajiban ya sebagai pejabat negara ya. Jadi lembaga pemantau korupsi ICW itu meminta Presiden Prabowo itu menegur nih pejabat di kabinetnya yang belum melaporkan LHKPN. Iya. Jadi ini ICW ini terus-menerus ya mendesak agar Presiden Prabowo Subianto ini segera menegur ya para pembantunya yang belum menyampaikan LHKPN ya, dan mendesak mereka agar segera melaporkannya ke KPK. Oke. Peneliti ICW Diki Anandia mengingatkan pelaporan ini LHKPN ini adalah mandat ya, mandat undang-undang yang harus ditaati oleh pejabat publik. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta ditegaskan melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Jadi Diki ini menilai pelaporan LHKPN ini sebagai apa ya? Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Dia menegaskan pejabat-pejabat yang belum melapor ya, tadi jumlahnya 52, seharusnya segera nih memenuhi kewajiban mereka karena udah diatur ya dalam undang-undang ya. Dan mereka juga udah menjabat kan. Ya. Nah, menurutnya LHKPN ini merupakan instrumen yang penting sebagai langkah awal nih untuk mencegah korupsi. Oke. Hal ini juga patut untuk menjadi dasar ya dalam mempertanyakan integritas nih orang-orang yang belum melaporkan hingga kini ya. Diki menambahkan pelaporan LHKPN yang lambat tidak hanya melanggar undang-undang nih, tapi juga menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat publik dalam artian harta kekayaannya lah ya. Oke. Nah, itu kan tadi dari kalangan masyarakat sipil nih ya yang mendorong Prabowo coba ayo dong tegur dong anak-anak buahnya gitu kan. Tapi dari Prabowo sendiri ada tanggapan gak sih Wahyu? Singkat, padat, jelas lah ya. Jadi Prabowo saat dikonfirmasi menyatakan jajaran Kabinet Merah Putih ini akan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi pejabat negara, yakni melaporkan LHKPN. Ya, nanti akan dilengkapi. Tapi bisa gak sih? Gak hanya imbauan-imbauan aja. Ada gak sih cara yang lebih efektif untuk menertibkan pejabat-pejabat ini gitu supaya lebih trusted gitu kan selama memimpin? Nah, kita bahas ya usai jeda berikut. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini sejumlah pejabat ngawur isi LHKPN. Nah, masih bersama news editor KBR Wahyu Setiawan. Wahyu, mengisi LHKPN tuh sifatnya wajib kan ya, dan ada deadline-nya gitu. Nah, kok masih harus gitu diingetin, padahal kan sebelum menjabat harusnya dia sudah tahu itu ya. Iya, tadi juga sempat kita singgung ya bahwa LHKPN ini wajib dan diatur dalam undang-undang ya. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ya, yang di situ diamanatkan nih kewajiban untuk mengisi LHKPN ini berlaku pada semua penyelenggara negara lah ya, seperti pejabat baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Kemudian terkait deadline itu ya yang kamu tadi sampaikan, sebetulnya itu biasanya pelaporan atau pengisian LHKPN itu biasanya paling lambat di 31 Maret lah ya. Ya di pertengahan awal tahun lah ya untuk pengisian LHKPN tahunan. Jadi jika ada pejabat baru atau mutasi jabatan itu juga wajib nih mengirimkan LHKPN paling lambat 3 bulan sejak dilantik. Seperti itu ya.
Oke. Nah, kenapa wajib mengirimkan? Ya, karena memang itu adalah mandat regulasi ya, diatur di undang-undang ya, dan nanti LHKPN ini jadi instrumen untuk KPK memonitoring apakah pejabat-pejabat ini mematuhi regulasi atau tidak, seperti itu. Nah Wahyu, mungkin kalau ada yang masih bandel gitu ya, nggak mau melaporkan gitu, ada punishmentnya nggak sih kalau yang nggak tertib gini, yang nggak ngisi atau yang ngisinya ngawur, ngasal gitu dan ketahuan bohong mungkin? Punishment atau hukuman ini kita sudah sempat tanyakan ya pada peneliti Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Bagus Pradana. Jadi dia bilang bisa kok kalau ada unsur kebohongan nih ditemukan dalam laporan LHKPN itu dialihkan ke ranah pidana. Jadi kalau ada yang isinya asal-asalan gitu ya, bisa ada peluang untuk dipidana. Nah, terkait punishment, sanksi atau ketika ada yang tidak patuh ya, jika tidak mengisi seperti itu. Nah, kalau tidak mengisi, terus mengisi tapi tidak patuh, itu nanti ada konsekuensinya. Mungkin yang paling ringan adalah konsekuensi administratif ya, yaitu teguran, kemudian penundaan promosi jabatan, kemudian yang paling berat itu ketika ada unsur pemalsuan ya, ada unsur kebohongan. Nah itu biasanya kalau ditemukan fakta bahwa ada pemalsuan dan unsur kebohongan ini akan dialihkan ke ranah pidana, seperti itu punishment-nya ya, seperti itu sanksinya. Tapi nih Wahyu, pentingnya LHKPN dan bagaimana nih memanfaatkan laporan ini sebagai instrumen pencegahan KKN nih? Ya tentu ini jadi tools ya untuk untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas ya pejabat negara. LHKPN ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas pejabat negara karena dia alat pencegahan korupsi ya, dan ya fungsinya adalah mempersempit ruang konflik kepentingan sih sebenarnya dan menciptakan budaya integritas, menjaga integritas di pejabat negara seperti itu. Nah kalau Presiden berkomitmen nih menegakkan pemberantasan korupsi, ada nggak sih yang bisa dilakukan biar nggak sekedar cuman mengingatkan doang gitu? Ya, Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan sebetulnya punya wewenang yang banyak ya dan kuat ya untuk memerintahkan pejabatnya untuk lapor LHKPN ya. Jadi ada pesan nih dari Bagus kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian terkait komitmen Presiden ya. Nah ini juga sangat penting karena jika Presiden punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, maka langkah nyata yang dapat Presiden ambil yang berkaitan dengan LHKPN ini adalah memastikan ASN itu mematuhi aturan, terutama terkait pelaporan LHKPN-nya. Kemudian Presiden juga sebenarnya punya wewenang untuk memperkuat peran lembaga pengawas ya, seperti KPK, BPK, untuk melakukan verifikasi dan audit laporan kekayaan tentunya ya. Kemudian juga bisa membentuk misalnya kayak sistem evaluasi kinerja pejabat. Nah LHKPN ini penting untuk mendukung sistem evaluasi kinerja seperti itu. Dan ini yang mungkin yang terakhir yang jarang muncul itu sebenarnya adalah pelibatan masyarakat sipil dalam memantau LHKPN. Nah ini juga penting untuk tetap dijamin ya, dan jaminan ini yang bisa memberikan adalah Presiden. Komitmen Presiden untuk transparan terhadap laporan-laporan pejabat publik seperti itu. Oke, yang jelas kita juga mau bahas nih gimana harapan kamu terkait pelaporan LHKPN para pejabat. Kalian bisa nih komentar soal ini di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Was Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian Was Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.